makan senang juga dong. Nah, itulah namanya stabil. Saya kemarin, setelah itu pemain musik di gereja saya namanya Peter yang kemarin kasih tahu sama Mami itu pindah ke Australia. Saya bingung cari pemain musik di mana. Lah saya punya temen yang main gitar tuh di nightclub tuh orang Islam. Saya bilang sama dia, "Man, kamu main di gereja?" "Yud, saya Islam." "Enggak sih, siapa lebuk, udah main aja." Gue bilang, bunga aja main. Kalau lu nggak main, gua nggak main di nightclub lu. Ngerti lu sekalian? Dia akhirnya main. Itu rela atau terpaksa? Terpaksa. Main. Udah selesai main, abis main ini di Jalan Terate Bandung. Waktu khotbah kita keluar. Ngerti lu sekalian ya? Kan biasa pemain musik juga abis ini nggak tahu di luar kemana gitu. Yang tersisa cuma satu lu doang, Ricky, yang lain nggak tahu kemana. Saya juga keluar, tapi mereka mah keluarnya mungkin kencing, kalau saya mah nggak, ngudud. Duaan sama si Maman ini ngerokok. Si Maman bilang, "Enak cenanya Yud ya di gereja mah, gunaon gitu, make band. Di gereja saya mah make beduk," dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya udah main aja di sini." Ya main. Terus beberapa minggu, si Uncun pendetanya bilang gini, "Mulai minggu depan, tolong pemain musik sama singer kalau khotbah jangan keluar, duduk." Berarti dia kan duduk. Saya mau nanya, terpaksa atau rela? Tapi jadi pendeta sekarang, ngerti nggak saudara? Saudara kan nggak maksud saya. Nah kadang-kadang Tuhan pakai cara yang demikian. Saya ambil contoh, sepertinya Paulus. Paulus itu saudara nggak ada kerinduan kok. Dia pada waktu itu sedang menganiaya gereja. Dia seorang pembunuh, saudara sekalian. Tapi Tuhan tangkap. Kalau dengan panggilan nggak akan peka. Setelah Tuhan menampakkan diri sampai matanya buta, Kisah Rasul 9 ayat 1 dulu, James. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Iya. Saulus menghadap imam besar. Iya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Teruskan. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Salah satu korbannya adalah Stefan. Ini nih, orang gila gini nih. Sekarang saudara bisa bayangkan orang model begini dipanggil kayak apapun gak akan peka. Sampai akhirnya Tuhan paksa, sampai Tuhan menampakkan diri sama dia. Tapi ada orang bilang begini, "Pak, Tuhan berarti maksa." Gini saudara, betul sepertinya Tuhan maksa, tapi saudara punya hak untuk berkata no. Semua bilang amin. Tuhan paksa, tapi kalau saudara berkata tidak, saya nggak mau, biarpun Tuhan paksa, ya terserah. Ngerti nggak sekalian? Dengarkan baik-baik. Tuhan maksa, tapi Tuhan tidak memaksakan. Masih ngomongnya ya. Tuhan maksa, tapi nggak memaksakan gitu ya. Tergantung saudara sendiri mau apa enggak. Kalau saudara mau ngelawan juga bisa. Ngerti ya saudara sekalian? Nah, yang namanya Paulus dipepetkan sampai suatu ketika Yesus menampakkan diri. Terus itu dia. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya. Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, Saulus. Enggak gitu dong. Saulus. Salah. Susah saudara, orang Batak nggak bisa lembut gitu ya. Saulus, Yesus tuh sedih. Saulus kenaon manis. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya, terus? Memang beginilah saya, Pak. Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan? Iya. Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terus Jim. Maka termangu-mangulah teman-teman Saulus seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Iya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Saudara tahu retinanya kena rusak itu. Sakit itu saudara, bisa bayangkan sampai 3 hari buta. Kalau saudara lihat selanjutnya, saudara sekalian, Tuhan berkata, aku akan pakai dia luar biasa. Saudara bisa bayangkan ya? Kalau nggak ada Paulus, penginjilan nggak sampai ke Indonesia, coy. Semua bilang amin.
Paulus tuh menginjil sampai ke Asia Kecil. Walaupun sekarang Turki itu mayoritas Islam. Gereja mula-mula saudara yang Efesus segala macam, saya udah berkali-kali ke sana, itu cuma puing-puing. Tapi Paulus pada saat itu menginjil sampai ke Roma. Di Roma dia melatih Juventus dan dia pindah ke Spanyol. Nggak percaya. Ini saudara banyak nggak percaya dia di Spanyol ya. James, kamu buka dulu James. Roma 15 ayat 24 James. Nggak percaya, dia dari Roma, dia Spanyol. Ada Barcelona sih. Nggak percaya, so. 15 ayat 24 James. Roma 15 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tuh, ada Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol. Ngapain dia? Diundang sama Real Madrid di sana. Sampai di sana saudara sekalian gagal. Akhirnya dia cuma menginjil sampai di Eropa, tapi Eropa akhirnya menginjil ke Indonesia. Masuklah Portugis, masuklah Nomensen dari Jerman ke tanah Batak. Datanglah orang-orang Inggris sampai akhirnya kita jadi Kristen. Saudara bisa bayangkan, kalau orang tanya, saudara Paulus itu memang panggilan, enggak, paksaan. Semua bilang amin. Beda sama Matius. Saudara tahu Matius ya, yang nulis Injil Matius itu nama lamanya tuh Lewi. Perhatikan ya, saya kasih sedikit saja. 99 Mat. Matius 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Terus maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kenapa dia nggak berkata, entar dulu Tuhan, ikut kemana? Saya bisa ngerti. Ini gini nih, kalau saya bilang sama James, James, ikut saya menginjil, dia akan tanya dulu, kemana Pak? Papua, amit-amit, dia bertanya. Saya bisa ngerti ya? Tapi kalau seandainya dia berkata gini, James, ikut sama saya ke Israel, nggak nanya istrinya, dia akan berkata yes. Loh, saudara, kenapa dia langsung mau? Karena udah kerinduan. Saya bisa ngerti kan? Saudara sekarang diajak ayo menginjil, masuk ke pedesaan. Saudara akan berkata, ntar dulu dong. Tapi kalau ada orang ajak, ikut sama saya ke Israel gratis. Langsung yes. Berenang lu dari Tanjung Priok nongol di sana. Nah, kenapa Matius langsung mau? Karena udah keinginan. Semua bilang amin. Lah Paulus enggak. Paulus itu melayani Tuhan, Tuhan panggil dengan cara Tuhan paksa. Tapi pada ujungnya, saya mau cerita ujungnya. Pada akhirnya, tujuannya Tuhan memakai cara itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semua bilang amin. Dan saya ingin beritahu pada saudara, ujung-ujungnya ada berkat kalau saudara lakukan. Oke, kita tutup ya. Perhatikan baik-baik. Akhirnya Paulus diberkati luar biasa. Kita jadi berkat. Sekarang balik Simon. Simon pada waktu itu, waktu pas dipakai tempatnya dia udah kesel. Dia sambil, cuman dia nggak bisa ngelawan. James, Lukas 5 James, lagi. Ayat yang ke-1 lagi James. Ayat kedua juga boleh. Lukas 5 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Iya, dengan notabene udah lagi membasuh itu karena kondisi udah gak dapat apa-apa nih. Sudah capek, udah kesel, udah gak dapat ikan. Terus Yesus naik ke salah satu perahu itu. Nah, kalau bahasa aslinya pakai bahasa Yunani, ujuk-ujuk depannya. Ujuk-ujuk, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Karena tidak pernah ditanya, maaf ya, ini perahunya siapa? Oh, perahu siapa ya? Kata Simon kan masih bukan. Perahu saya, enggak kan lagi kesalahan. Perahu gua emang kenapa coy? Gua mau pakai, emang ini punya nenek moyang. Loh, kan gitu kan? Nangkap Yesus sekalian. Itu Yesus langsung duduk naik. Lah Simon kan kesel. Mau ngamuk, orang banyak. Dan dia duduk di situ sedangkan Yesus kalau khotbah, kalau saya kan setengah jam paling sejam. Yesus khotbah 4 jam. Dari mana kira-kira? Udah gitu saudara sekalian ada paduan suara dan segala macam. Apa nggak kesel tuh yang namanya Simon? Udah dia nengok istrinya udah gini-gini terus. Ya saudara sekalian, mana ikan lu kan nih? Dia terdulung perahu gua kan saudara sekalian. Sedangkan Yesusnya lama, ngerti saudara sekalian? Kesel banget saudara. Tapi apa kata Yesus? Terusin dulu. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan
menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Terus setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, dengar ya, Simon, ntar dulu gue ngomong. Gua tahu lu kesel. Lu nggak usah macem-macem, nggak usah bohong. Lu kan ngumpat-ngumpat lama sekali nih khotbah, bener kan? Kalau mau ngomong begitu, nangkap ya saudara sekalian. Saya berani pastikan dia punya pikiran gitu. Lu kan sudah kesel kan? Lu udah mikir kan, ini orang siapa, bewokan, pakai khotbah begini, segala macam. Lu udah kan kesel kan? Tapi gua nih adalah orang yang tahu diri, tahu terima kasih, bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Dalam bahasa Yunaninya bokamsia. Gua tahu terima kasih. Sekarang gini, lu kan gak dapet ikan, lu udah capek cari ikan, terus udah dapet ikannya gak dapet, tempatnya diinjek gua kan, lu kesel kan, lu pengen ngamuk kan. Sekarang gini, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Siapa? Kamu. Iya tahu guru itu siapa? Iya, ulang lagi deh. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami itu siapa? Bukan Simon dengan antek-anteknya. Ngerti gak saudara sekalian? Kalau dia berkata, guru saya udah cari dan saya gak dapat ikan, tapi teman gue mungkin dapat. Ini enggak, kami satu tim, kami cari ikan gak ada, sudah habis, kami nyelam sampai ke dasar, ikan lagi liburan karena besok Idul Adha. Hari korban. Ngerti gak sekalian? Udah cari gak ada, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Terpaksa kan? Tapi ayat 6-nya apa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dulu buat Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, terpaksa loh, dia terpaksa tapi diberkati. Saudara bisa ngerti ya? Yang saya mau sampaikan, terpaksa aja diberkati. Gimana kalau lu nggak kepaksa? Makanya tergerak dong. Ngerti nggak? Tergerak, nggak usah dipaksa. Gak enak kalau udah ngomong kayak gini kan? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, kadang-kadang Tuhan pakai cara demikian, dengan keterpaksa, tapi akhirnya diberkati. Setelah diberkati, saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-8 kali James, yang guru. Ya, Tuhan pergilah. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Ayat yang ke-5. Guru, telah sepanjang malam. Ya, oke. Ayat yang 8. Tuhan, berubah kan? Ya, lu pernah ngerti gak sih? Nangkap ya? Coba dideketin IQ-nya sedikit saudara sekalian ya. Yang pertama dia berkata apa? Guru. Tapi begitu dia lihat mujizat besar, dia berkata, Tuhan. Saya cek dalam bahasa aslinya, dikatakan kurios, Tuhan. Tetapi waktu pas dia guru, dia berkata master, teacher. So bisa ngerti? Bisa berubah sedemikian rupa. Dengar ya. Waktu itu dia berkata, Tuhan, teruskan. Pergilah daripadaku. Ayatnya. Karena aku ini seorang berdosa. Apa urusannya sama dosa? Apa Yesus nempelak dosa? Kamu orang berdosa, orang bejat. Nggak ada. Kunaon, maksud saya kenapa dia ujung-ujung Tuhan jangan, saya mau orang berdosa. Gue kan nggak utak-atik soal dosa. Saudara ngerti nggak? Itu tadinya dia mikir apa? Ini orang siapa sih, orang gila nih pakai gitu. Sombong banget pakai khotbah gitu, ngomongnya umpatan-umpatan. Saya, lu nggak ngerti, gue tuh capek cari ikan. Lu tau lihat bini gue tuh, si Julina udah melototin terus. Mana lu khotbah lama sekali, udah gue kasih kode begini. Lu diem aja, udah pikirannya jelek. Ngerti gak sih? Begitu dia dapat berkat, dia kaget. Saya bisa ngerti kan? Setelah dia berdoa, Tuhan jangan dekat-dekat gue orang berdosa. Nah, urusan anak jeng dosa. Saya bisa ngerti kan? 11. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya yang notabene penuh dengan ikan ke darat, lalu mereka panggang ikan dan bikin sambal terasi dan colo-colo. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Saya mau nanya, saudara tahu nggak Simon tuh carinya apa sih? Dia dapat ikan nggak? Kata dia nggak dapat kan?
dapat cari ikan nggak dapat. Sekarang dikasih. Kalau udah dikasih nikmatin. Lu pada ngerti nggak dia ngomong? Ini kok dia ninggalin? So what gitu loh. Dia mikirnya gini, kalau gue dapat ikan ini gue makan 6 bulan habis. Daripada gue dapat permen, gue ikut pabrik permen. Saudara bisa ngerti kan? Mantap kan saudara? Tapi saudara sekalian, saya mau jelaskan, keterpaksaan pun Tuhan berkati. Gimana kalau orang yang tulus? Terpaksa aja. Lu ya, ikut paduan suara. Ya terpaksa. Terpaksa diberkati, apalagi dengan sungguh-sungguh. Saya ambil contoh satu lagi ya, sedikit lagi serius. Pemain musik siap tuh, supaya tenang gitu ya. James, buka Markus pasal yang ke-15 ayat 21. Markus 15 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Mana dia? Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Mereka apa? Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Dengar ya saudara. Saya mau ceritain sedikit. Saudara, Injil Markus itu lebih banyak dipakai untuk orang-orang Kristen di Roma. Di mana? Roma. Roma itu adanya di Lawanggada, rumah makan. Di Cirebon ada rumah makan Roma. Khusus buat di Roma. Makanya kalau saudara cari ayat lain, tidak ada kata-kata ayah Alexander dan Rufus. Kenapa? Begini, Alexander sama Rufus itu tokoh